Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang at-ta'ajjub. Apakah ta'ajjub itu? Ta'ajjub itu maknanya adalah rasa kagum. Jadi kekaguman. Jadi ta'ajjub itu adalah menganggap agung atau hebat atau mulia dalam mensifati sesuatu, di mana di dalam kalam Arab sesuatu itu nanti kedudukannya sebagai fa'il, di mana rasa kekaguman tersebut terjadi tanpa adanya sebab yang jelas. Sekali lagi, ta'ajjub itu adalah menganggap agung atau hebat atau mulia terhadap mensifati sesuatu, dan sesuatu itu di dalam susunan nantinya kedudukannya sebagai fa'il, di mana kekaguman tersebut terjadi tanpa adanya sebab yang jelas. Contohnya ketika kita mengatakan ahsanas sama'a. Ma ahsanas sama'a, alangkah bagusnya langit itu, atau alangkah indahnya langit itu. Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan kekaguman, di mana saya menganggap indah, menganggap bagus, dan menganggap agung terhadap langit tersebut tanpa adanya sebab yang jelas. Jadi ketika saya menganggap agung atau hebat sesuatu, maka di sini terkandung makna bahwa sesuatu itu berbeda dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang menyamainya atau sedikit sekali yang dapat menyamainya. Jadi yang dimaksud dengan tanpa adanya sebab yang jelas, ini maknanya adalah manakala sesuatu tersebut jelas sebabnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai ta'ajjub. Contohnya, tidak ada ta'ajjub bagi Allah terhadap sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu itu semuanya diciptakan oleh Allah. Namun karena memang saya yang menyatakan ma ahsanas sama'a ini tidak dapat membuat as-sama, maka saya pun mengatakan bahwa langit itu benar-benar indah. Jadi ini yang dimaksud dengan tanpa adanya sebab yang jelas. Contoh yang lain seperti lafaz ma aufa khalilaina. Ma aufa khalilaina, alangkah setianya khalilaina, kedua kekasihku. Ini adalah merupakan ungkapan dari rasa kekaguman saya terhadap kedua kekasihku, di mana hal tersebut sangat jarang sekali. Seseorang yang memiliki dua kekasih, di mana kedua kekasih tersebut akur dan tidak ada rasa iri di antara keduanya. Oleh karena itu, saya ungkapkan rasa kekaguman saya terhadap kedua kekasihku. Karena hal itu sangat jarang sekali terjadi. Dan hal tersebut di luar batas daripada kemampuan saya. Jadi ini maksud dari tanpa adanya sebab yang jelas dari lafaz ma'aufa khalilaina. Sebab apakah yang membuat kedua kekasihku itu setia terhadap diriku, sementara aku sendiri tidak mampu untuk membuat mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah sigot dari ta'ajjub itu sendiri. Sigot ta'ajjub atau lafaz yang mengandung makna kekaguman di dalam kalam Arab, di sini terdapat dua. Yang pertama adalah sigot ta'ajjub yang bentuknya tidak ditentukan di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Di sini dikatakan dengan ghairu al-mubawwab lahu, ghairul mubawwab lahu, yang tidak ditentukan babnya di dalam kitab-kitab bahasa Arab.
Jadi sigot ta'ajub atau bentuk lafadz daripada kekaguman tersebut tidak diatur di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Dan bentuknya ini banyak sekali. Contohnya seperti lafadz kaifa takfurun nabillahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa bagaimana takfuruna ingkar siapa engkau billahi kepada Allah wa kuntum padahal ada siapa kalian amwatan ialah mati. Fahyakum kemudian menghidupkan siapa Allah kum kepada kalian, thumma kemudian yumitukum mematikan siapa Allah kum kepada kalian, thumma kemudian yuhyikum menghidupkan kembali siapa Allah kum kepada kalian, thumma ilaihi turja'un kemudian kepada Allah lah kalian kembali. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah sementara kalian itu pada asalnya adalah merupakan amwatan, barang yang mati. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian kembali. Kemudian Allah menghidupkan sekali lagi kepada kalian. Bagaimana hal itu bisa membuat kalian ingkar kepada Allah? Ini adalah merupakan ungkapan ta'ajub atau ungkapan keheranan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Bagaimana mereka itu bisa kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, sementara mereka itu pada asalnya adalah orang yang tidak ada rohnya, amwatan, benda mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka, menjadikan mereka manusia. Kemudian Allah mematikan kepada mereka lagi. Selanjutnya Allah pun menghidupkan kembali mereka pada hari kiamat. Jadi sekalipun tidak ada bentuk atau sigoh secara jelas di dalam lafaz ini, namun secara makna ungkapan semacam ini adalah merupakan ungkapan ta'ajub, ungkapan keheranan terhadap apa yang terjadi pada orang-orang kafir. Jadi lafaz kaifa ini adalah merupakan istifham. Namun, di samping mengandung makna istifham, pada lafaz kaifa ini juga mengandung makna ta'ajub, yaitu mengandung makna keheranan. Kemudian contoh yang lain, seperti lafaz subhanallahi al-muslimu la yanjusu. Subhanallahi, maha suci Allah. Al-muslimu, adapun orang muslim itu la yanjusu, ialah tidak najis. Atau yang dimaksud di sini adalah tidak kotor akidahnya. Lafaz ini adalah merupakan ungkapan kekaguman atas bersihnya akidah orang mukmin. Jadi lafaz subhanallah ini adalah merupakan tasbih. Namun di samping itu juga mengandung makna ta'ajub, ungkapan terhadap kekaguman. Contoh yang lain, seperti lafaz lillahi darruhu farisan. Lillahi ialah bagi Allah, darruhu adapun cepatnya dia, farisan kudanya. Alangkah cepatnya kuda itu. Pernyataan ini adalah merupakan ungkapan terhadap kekaguman atas seseorang yang mahir di dalam menunggang kuda, sehingga kuda tersebut dapat berlari dengan cepatnya. Jadi lafaz lillahi darruhu ini adalah susunan jumlah ismiyah, di mana lafaz lillahi ini adalah sebagai khobarnya, sementara lafaz darruhu ini sebagai mubtadanya.
Dan kemudian domerhu ini kembali kepada lafadz yang terletak sebelumnya. Bisa berupa lafadz Zaid, bisa berupa lafadz Umar, dan lain sebagainya. Jadi, lillahi darruhu farisan. Alangkah cepatnya orang itu menunggangin kuda, sehingga kuda tersebut dapat berlari dengan cepat. Atau contoh ungkapan yang lain, seperti lafadz lillahi anta. Lillahi ialah milik Allah, anta adapun kamu. Lafadz ini juga mengandung makna kekaguman. Maknanya adalah betapa sempurnanya kamu yang diciptakan oleh Allah. Bisa jadi ungkapan ini ditujukan kepada diri kamu yang memiliki kesempurnaan di dalam fisik. Sehingga muncullah ungkapan semacam itu. Betapa gantengnya kamu, betapa hebatnya kamu, betapa sempurnanya kamu. Yang dalam bahasa Arabnya diungkapkan dengan kata-kata lillahi anta. Atau contoh yang lain seperti lafadz waha li Salma. Waha li Salma, aku kagum terhadap Salma. Atau betapa cantiknya Salma itu, dan lain sebagainya. Waha ini adalah merupakan isim fiil mudhari yang mengandung makna u'jibu. U'jibu li Salma, betapa herannya aku, betapa kagumnya aku terhadap Salma yang memiliki kecantikan yang luar biasa, yang memiliki akhlak yang luar biasa, dan yang memiliki adab yang luar biasa. Jadi waha ini adalah merupakan ungkapan daripada kekaguman atau yang mengandung makna takjub yang berupa isim fi'il mudhari dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi pernyataan-pernyataan tersebut dinyatakan sebagai ghairul mubawwab yang memang tidak ditetapkan atau diatur bab-babnya di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Jadi lafadz apapun di mana pada pernyataan yang terkandung di dalam lafadz tersebut mengandung makna ta'ajub, maka di sana masuk di dalam kategori ta'ajub ghairul mubawwab lahu, yaitu ungkapan yang memang tidak ditetapkan di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah yang masuk dalam kategori al-mubawwab lahu, yaitu sigot ta'ajub atau lafadz-lafadz ta'ajub yang memang diatur bentuknya. Jadi sigotnya tersebut menggunakan sigot khusus yang memang mengandung makna ta'ajub. Jadi manakala ghairul mubawwab lahu itu adalah bentuknya tidak tertentu, jadi bisa berupa lafadz apa saja. Namun untuk yang al-mubawwab lahu di sini adalah menggunakan lafadz-lafadz khusus yang memang diatur di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Untuk yang al-mubawwab lahu di sini terdapat dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah berupa lafadz ma af'alahu. Ma af'alahu itu adalah wazannya. Jadi manakala diterapkan bisa menggunakan lafadz ma ahsanahu. Dhomerhu ini bisa berupa isim dohir. Jadi bisa ma ahsana sama'a atau ma ahsana zaidan, atau menggunakan lafadz selain ahsana bisa ajmala atau amharo dan lain sebagainya. Jadi sigot yang pertama menggunakan wazan ma af'alahu. Ma yang ada pada wazan ma af'alahu ini adalah ma at-ta'ajjubiyah atau juga disebut dengan ma nakirah tamah. Ma ta'ajjubiyah adalah ma yang digunakan di dalam ungkapan kekaguman. Kemudian yang dimaksud dengan ma nakirah tamah ini adalah ma yang mengandung makna umum, di mana keumuman daripada ma tersebut secara sempurna. Jadi tidak ditujukan pada sesuatu yang tertentu. Ma alangkah bisa berupa apa saja. Jadi ma-nya di sini adalah merupakan kalimat isim yang benar-benar mengandung makna secara umum,
bisa jadi takdirannya adalah syai'un, dan syai'un ini adalah mengandung sesuatu yang sangat umum dan tidak tertuju pada sesuatu yang tertentu. Selanjutnya untuk lafadz af'ala ini adalah merupakan fi'il madhi, yang mana fi'il madhi di sini mengandung domer, dan domer ini kedudukannya sebagai fa'ilnya, dan rujuk daripada domer tersebut adalah kembali kepada ma nakiroh tama di sini. Jadi manakala kita mengatakan ma ahsanahu atau ma ahsana sama'a, ma adapun sesuatu, ahsana ialah membaguskan apa, ma as-sama'a kepada langit. Jadi domer yang tersimpan di dalam lafadz ahsana ini adalah domer mustatir yang memang wujub, artinya wajib tersimpan dan kembalinya kepada ma nakiroh tamah. Sementara untuk domer yang terletak setelahnya ma ahsanahu atau ma af'alahu atau berupa isim dohir, ini kedudukannya sebagai maf'ul bihnya. Jadi ma ahsanahu, ma adapun sesuatu, ahsana ialah membaguskan apa, ma hu kepadanya atau as-sama'a kepada langit itu. Selanjutnya lafadz ini dijadikan sebagai ungkapan ta'ajub sehingga maknanya adalah alangkah bagusnya, alangkah indahnya langit itu. Ini adalah sigot yang pertama atau bentuk dari sigot ta'ajub yang pertama yang masuk di dalam kategori al-mubawwab lahu. Kemudian sigot yang kedua atau wazan yang kedua daripada sigot ta'ajub yang al-mubawwab lahu itu adalah mengikuti wazan af'il bihi. Jadi manakala kita terapkan di dalam susunan kalimat yang lain, kita bisa mengatakan ahsin bizaidin. Ahsin bizaidin. Ahsin atau af'il ini adalah merupakan fi'il amar yang mengandung makna ta'ajub. Sementara lafadz zaid ini secara mahal dia merupakan fa'il dari lafadz ahsin, di mana secara lafadz dia itu dijerkan oleh huruf ba zaidah. Jadi baknya di sini tidak memiliki makna, namun hanya sekedar ditambahkan saja. Ahsin bizaidin, alangkah gantengnya, alangkah bagusnya, alangkah hebatnya bizaidin, siapa Zaid. Jadi sekalipun merupakan fi'il amar, tapi maknanya adalah makna ta'ajub, alangkah bagusnya. Atau contoh yang lain seperti lafadz ajmil bi Fatimata. Ajmil bi Fatimata, alangkah cantiknya bi Fatimata, siapa Fatimah. Jadi ajmil ini adalah fi'il amar, sementara fa'ilnya adalah lafadz Fatimah yang secara lafadz dalam keadaan jer oleh huruf jerbi, namun secara mahal dia itu kedudukannya sebagai fa'il daripada lafadz ajmil. Demikianlah penjelasan tentang ta'ajub beserta sigot-sigot daripada ta'ajub. Baik sigot tersebut diatur di dalam kitab-kitab bahasa Arab maupun berupa lafadz-lafadz atau ungkapan-ungkapan yang mengandung makna ta'ajub namun tidak diatur bentuknya di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.